Dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4,
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar. Yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, katakan shalom. Saya mengucapkan shalom buat kita yang ada di tempat ini, juga bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada di rumah dan dimanapun kita berada. Tetaplah semangat memuji menyembah Tuhan. Tadi Voice of Pentecost salah satunya menyatakan bahwa kita harus memperkatakan perkataan kita yang baik. Yang setuju bilang amin. Biarlah kita pakai perkataan kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Yang mau boleh angkat tangannya. Yang mau ayo kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya mengajak pagi ini kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Persatukan hati kita untuk kita berdoa datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Sehingga kalau pagi ini kami boleh sama-sama dilayakkan oleh Engkau. Kami boleh datang beribadah. Biarlah kami pakai perkataan kami untuk memuji dan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan mampukan kami dalam sepanjang waktu ini untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati setiap kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di jalan, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah hadirat Tuhan yang melingkupi kami senantiasa, yang memberikan kami damai, sukacita, dan perlindungan yang sempurna. Yang setuju sama-sama bilang amin.
Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab itu kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Di segala situasi dan keadaan, biarlah kami terus memegang kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang senantiasa menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, oh, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, oh, aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari nyatakan, di hadirat-Mu, tempat yang ku rindu. Kami rindu terus ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan kami. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Mari sama-sama. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah.
untuk selamanya, hiduplah dalamku. Oh, hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya, hiduplah dalam. Mari angkat tanganmu, nyatakan hadirat Tuhan, hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadiratmu, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus, hiduplah dalam Yesus, Yesus untuk selamanya, hiduplah dalam Yesus, Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Oh Yesus, Engkaulah yang hidup di dalamku. Oh, mari angkat suaramu pagi ini, sembah Tuhan, gebita nama. Biarlah kita bawa dan persembahkan yang terbaik, yang terbaik bagi Dia. Sebab tiada yang lebih baik selain dalam hadirat-Mu. Biar yang lemah dikuatkan pagi ini, yang sakit mengalami rawatan kesembuhan, bahkan yang terikat dibebaskan. Sebab pagi ini kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu. Oh, Yesus Tuhan, tinggikan nama-Mu, menjadi indah. Katakan hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku menerima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi
hiduplah dalamku. Yesus, Yesus untuk selamanya, hiduplah dalam Yesus, Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yesus hidup dan hidup di dalam kami. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Mari ekspresikan kekaguman kita. Saya ajak kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Ayo sambil kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Yesus Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum tepuk tangan bagi Dia. Sorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami tetap beribadah dalam situasi yang baik, bahkan dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah melingkupi ibadah kami pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, biarlah kami umat-Mu yang beribadah kepadamu siang dan malam Tuhan. Engkau berikan senantiasa di dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami hidup senantiasa oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Dan oleh karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, biarlah Engkau membuat kami menjadi umat-umat yang pemenang dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Berikan kami Tuhan hadirat-Mu yang lebih kuat lagi, lawatan-Mu yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Pagi hari ini berikan kami Tuhan saluran internet yang terbaik Tuhan, kami beribadah di rumah-rumah di tempat ini Tuhan. Dan di dalam kuasa Kristus Tuhan, kami patahkan setiap penguasa-penguasa dosa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang gelap. Demikian juga roh-roh jahat yang kami patahkan kuasanya. Setiap yang mengganggu ibadah kami pagi siang hari ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, lawat bangsa negara kami Tuhan, bangkitkan bangsa kami Tuhan, sembuhkan dari COVID-19,
luputkan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan korupsi, kolusi, nepotisme di bangsa negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, intoleransi di dalam bangsa kami cabut akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap paham-paham anti Pancasila kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu pagi hari kami berkata, damai sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan-Mu Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga dari Mianga sampai Rote. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, lawat Indonesia bagian timur Tuhan, NTT, Papua Barat Tuhan. Beri damai sejahtera, beri lawatan-Mu Tuhan, beri penghiburan-Mu setiap yang menderita di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkata, setiap daripada topan badai seroja berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Ora basyantaka. Lawat pemerintahan bangsa negara kami Tuhan, mulai dari Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, segenap menteri kerja yang ada Tuhan. Lawat setiap pemerintahan mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT, RW Tuhan, semuanya Tuhan lawat. Engkau lawat, berikan hati yang berbelas kasihan bagi setiap pemerintahan Tuhan. Berikan hati yang bijaksana, hati yang berbelas kasihan memimpin dan menjalankan pemerintahan di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan bagi bangsa negara, setiap lembaga peradilan, mahkamah, jaksa agung Tuhan, berikan roh keadilan di dalam nama Tuhan Yesus. Wakil kami DPR, MPR Tuhan, Engkau lawat, berikan hati yang lemah lembut Tuhan, berikan hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang bijaksana untuk menjalankan setiap daripada kewajibannya Tuhan. TNI Polri Tuhan lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, buat Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta Ibu Hermin, seluruh wakil gembala yang ada Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami CK4 Pak William Kaunto beserta Ibu Maulin beserta seluruh gembala cabang yang ada Tuhan. Demikian juga gembala kami GBI Tanah Abang Pak Iskia Mintarjo beserta Ibu Herlina Yehuda Serapim. Demikian juga wakil gembala kami Pak Freddy, seluruh daripada hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ada di GBI Tanah Abang Tuhan. Engkau curahkan Tuhan berkat kekuatan kesehatan di dalam hidupnya Tuhan. Bagi gembala sidang kami Tuhan, biarlah Engkau memakainya lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk mengawal dan menyampaikan ibadah Pentakosta yang ketiga terjadi di seluruh belahan dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebagai hamba-Mu Tuhan Pak Iskia Mintarjo dan Ibu Herlina Tuhan, Engkau memberikan kehidupan senantiasa sejahtera dalam hidupnya. Senantiasa Tuhan Engkau berikan setiap hari kasih-Mu senantiasa, setiap hari rahmat-Mu baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada Tuhan, Engkau pakai, biarlah hamba-hamba Tuhan tetap menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, tetap menjadi hamba-hamba yang setia di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, bangkit generasi Yeremia Tuhan di tengah-tengah bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit generasi Yeremia di gereja GBI Tanah Abang di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan anak-anak kami Tuhan, bangkitkan cucu-cucu kami Tuhan, urapi dan pakai untuk akhir zaman ini Tuhan, menuai jiwa-jiwa yang terakhir yang terbesar terjadi di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, Bapak Doni Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi lidah bibirnya Tuhan. Engkau memberikan harapan khusus pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya Tuhan meneguhkan kami umat-Mu, menguatkan kami, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan ibadah pagi hari ini biarlah Tuhan lawatan-Mu yang lebih dahsyat lagi terjadi di tempat ini, terjadi di ruang rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dahsyat menjamah kami, bahkan mencengkeram kami Tuhan.
Firman-Mu merdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan amin. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Tetap semangat di tengah-tengah pandemi, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kasih Tuhan begitu kuat, bahkan melebihi daripada dosa-dosa kita. Dia yang menebus kita dan Dia bangkit. Oleh karena itu saudara dan saya memiliki hidup yang berkemenangan. Coba lihat muka-muka yang berkemenangan. Ayo tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Ayo mana tepuk tangannya, come on. Ayo sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mana tepuk tangannya? Sorakan haleluya. Oh. Ayo yang lebih keras nyanyikan pujian ini, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ayo naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dan memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Musik memuji Tuhan. Sebab itu kami percaya dalam ucapan syukur ada kekuatan. Katakan yes. Ayo sama-sama angkat tangan kita. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Oh, haleluya. Sebab itu kami akan terus memuji-muji namamu Tuhan, meninggikan Engkau dalam segala waktu. Ayo siap-siap, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Ayo sama-sama. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Yang masih mau, mana suaranya katakan wuh. Ayo tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Dia sudah mati, Dia bangkit bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya memiliki kemenangan. Umat pemenang katakan haleluya. Yesus Tuhan. Oh
sama-sama nyatakan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamat, penyelamatku. Kuasa maut dipatah, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenangan. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, come on. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenangan. Ayo boleh sama-sama lambaikan tangan kita, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Dia baik bagi saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Ayo sama-sama angkat tangan kita. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Ayo tunjuk kiri kanan depan belakang. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sebentar Bapak Ibu sekalian, kita menyatakan kebaikan. Kalau Tuhan begitu baik terhadap kita, kita pun harus lakukan yang terbaik untuk sekeliling kita. Yang setuju bilang amin. Coba kita tunjuk kiri kanan depan belakangnya. Oke? He is so good to you, He is so good to me. Ayo juga yang di rumah, suami istrinya, anak-anak, katakan Tuhan itu baik. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Boleh sambil kita lompat. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangannya bagi Allah kita. Haleluya. Mari angkat dua tangan kita. He is so good to you. He is so good to me. Jesus,
so good to you and me. Jemaat saja nyatakan. He is so good to me. Ayo yang di rumah nyanyikan pujian ini. He is so good to you and me. He is so good to me. Kebaikanmu tiada batas. He is so good to you and me. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tetap dalam hadirat-Nya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, selagi ku ada. Angkat tanganmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyi pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar ya Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo nyanyikan pujian ini sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Saya ajak sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, oh, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ayo sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan
hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menebus kami. Engkau sendiri yang telah memikul semua dosa kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Engkau tanggung semua hukuman atas dosa kami. Engkau tanggung semua murka Allah atas dosa kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami telah diampuni. Kami telah diterima sepenuhnya karena perbuatan-Mu yang sempurna bagi kami. Dan pagi ini kami dapat berdiri dan memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus, celikan mata hati kami, buat kami mengerti. Mari katakan bersama-sama saudara, buat aku mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu pagi ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang di rumah juga. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Ya. Firman Tuhan berkata, "My people destroy because lack of knowledge." Umatku binasa karena ketidaktahuannya, saudara. Iblis tidak punya kuasa untuk menghancurkan kita. Kalau hidup Anda hancur, saya yakin saudara, itu bukan karena iblis. Saya bukan pengacara atau pembelanya. Apa yang iblis lakukan di Taman Eden? Apakah iblis melilit Adam dan Hawa dan memaksa mereka makan buah itu? Tidak. Siapa yang memakan buah itu? Atas pilihan siapa? Atas pilihan manusia. Saudara mengerti itu? Jadi sebenarnya saudara, hidup kita hancur bukan langsung iblis yang menyerang hidup kita. Bukan, tapi karena apa saudara? Dia memasang sebuah jebakan. Dia itu penipu ulung. Ya, apa yang saya sampaikan hari ini adalah seri pengajaran 4 minggu berturut-turut di gereja lokal saya. Tapi hari ini saya mau sampaikan satu saja. Dan ini yang paling penting Anda harus mengerti dulu. Ya, bisa bantu slide-nya tentang jebakan iblis, saudara. Dalam Lukas 17 ayat yang pertama Yesus berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Kata penyesatan di situ bahasa aslinya disebut skandalon. Yang berarti jebakan. Ya, katakan semuanya, jebakan. Ya, bisa next slide-nya, dibantu ya. Karena saya nggak bisa pegang clicker, saudara, nggak ada kontrolnya. Nah, oke. Anda pernah pasang jebakan di rumah, mungkin jebakan tikus, ya, jebakan apapun. Nah, next tolong. Jebakan itu sifatnya apa? Ada 4. Katakan yang pertama apa? Menarik, menggoda, tersembunyi, mematikan. Setuju? Kalau Anda mancing, apa umpannya? Cacing. Buat seekor ikan itu sangat menarik, sangat menggoda, karena cacing itu akan berkata, mari hei kemari, betul? Tapi yang ikan ini tidak tahu bahwa di balik seekor
cacing atau umpan itu ada kait yang tersembunyi. Dan itu mematikan, saudara. Next. Jebakan iblis yang paling banyak menghancurkan hidup umat Tuhan adalah kepahitan. Itu yang pertama. Siapa di sini yang tidak pernah disakiti dan dikecewakan hatinya? Yang tidak pernah, angkat tangannya. Siapa di sini yang pernah disakiti hatinya? Dikecewakan, dilukai hatinya, angkat tangannya. Oke, yang tidak angkat tangan, Anda mengerti maksud saya? Kalau Anda tidak pernah disakiti, ya sabar aja. Kita sakiti Anda hari ini ya, biar Anda tahu sakitnya di mana. Setiap orang pernah disakiti dan setiap orang pernah menyakiti. Dan Tuhan berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkinlah orang tidak mungkin orang tidak pernah merasa disakiti hatinya, setuju? Tapi satu hal, saudara, jangan terjebak dalam kepahitan. Kalau Anda membenci orang yang menyakiti Anda, kebencian tidak pernah menyembuhkan hati Anda. Tapi sebaliknya, kebencian malah membunuh Anda. Amsal berkata, orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hatinya. Jadi sakit hati itu membunuh kita, saudara. Orang yang kita benci tidur nyenyak. Anda yang sakit hati, semalam-malaman gak bisa tidur. Siapa yang mati? Ya Anda lah. Angkat tangan semuanya. Sadarlah. Satu-satunya cara untuk Anda tidak terjebak dalam jebakan iblis kepahitan adalah Anda harus belajar mengampuni. Apa itu mengampuni? Anda belajarlah. Mengampuni itu artinya Anda salah satunya adalah menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Ketika Anda mengampuni artinya Anda tidak membalas tapi Anda menyerahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata pembalasan itu adalah hakku. Tuhan itu adil. Saudara tenang aja. Amin. Balas kejahatan dengan kebaikan. Anda harus mengerti itu. Itu orang bijaksana. Jebakan iblis yang kedua yang menghancurkan banyak hidup anak Tuhan, next adalah cinta uang, saudara. Karena memburu uang lah, banyak orang itu hidupnya menderita, hancur. Paulus menulis seperti ini. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, diberkatilah orang yang mengasihi Tuhan. Anda mau diberkati atau Anda mau dikutuk? Diberkati. Tuhan mau Anda diberkati atau dikutuk? Diberkati. Satu-satunya pribadi yang tidak mau Anda diberkati adalah setan. Dan bagaimana caranya setan membuat kita tidak diberkati? Simple, setan harus membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ini hukumnya, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Manusia diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Ketika manusia tidak mengasihi Tuhan, hancurlah hidupnya. Sama seperti mikrofon ini. Dia dipakai dengan tujuan saat ini sebagai alat untuk pengeras suara. Tapi begitu mikrofon ini dipakai jadi ulekan, apa yang terjadi? Rusak, bukan? Begitu Anda tidak mengasihi Tuhan, hidup Anda rusak. Nah, kalau Anda dikasih pilihan, mengasihi Tuhan atau setan, apa pilihan Anda? Tuhan, sudah pasti. Setan tahu kok bahwa dia tidak mungkin dikasihi oleh kita manusia. Karena itu setan harus menciptakan sesuatu. Yaitu apa? Uang. Mamon. Tuhan tidak pernah ciptakan uang, saudara. Uang itu bukan ciptaan Tuhan. Uang itu ciptaan manusia. Tidak ada yang salah dengan uang. Yang salah adalah kalau Anda mencintai uang lebih dari Tuhan.
Kalau pilihannya Tuhan atau uang, that's the problem. Karena kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Setuju? Apa yang dicari orang? Asik. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Duit. Apa yang dicari Tuhan? Saya, Anda. Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang? Saya yang mata duitan, oke? Anda harus bertobat, saya pun harus bertobat, menjaga hati kita. Jangan sampai terjebak mengejar kekayaan. Saya mau beritahu ya, Tuhan mau kita kaya. Bahkan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam kemiskinan. Manusia yang pertama diciptakan itu ditaruh di mana, Pak? Di Tanah Abang, betul? Betul ya, Pak? Oh, di Taman Eden. Anda googling, apa arti Eden? Place of pleasure. Tempat yang menyenangkan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam penderitaan. Tapi kenapa manusia hidup menderita? Kejar uang. Kalau hidup Anda mengejar kekayaan, hancurlah hidup Anda, serius. Tapi pagi ini saya mau share, ini yang penting juga Bapak Ibu. Next, jebakan untuk apa? Tidak mentaati dan menghormati orang tua. Ya, ini jarang dihotbahkan, diajarkan. Next, apa itu kekristenan, saudara? Next. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan. Saya ingin Anda mengulangi apa yang saya ucapkan, kalau perlu catat. Katakan setelah saya, kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan. Next, Yohanes 10:10 berkata apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang bukan supaya kita mempunyai agama yang baru. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang baru. Dan yang namanya kehidupan itu didasari oleh hubungan. Karena kehidupan itu lahir dari sebuah hubungan. Anda dan saya ada karena apa? Hubungan dari orang tua kita. Setuju? Next, ya. Ini prinsipnya. Tuhan menaruh kehidupan itu di dalam hubungan. Tidak ada kehidupan di luar hubungan. Karena hubungan menghasilkan kehidupan. Inilah kekristenan, saudara. Kekristenan bukan kaya, bukan berkat, bukan mujizat. Bukan sibuk pelayanan. Anda boleh kaya, Anda boleh sibuk pelayanan. Tuhan, bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku buat mujizat demi namamu? Kalau ada seorang hamba Tuhan bernubuat, mengusir setan, dan buat banyak mujizat, menurut Anda jemaatnya besar atau kecil? Tolong jawab. Schedule pelayanannya kosong atau penuh? Apakah itu kekristenan? Karena Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Esensi kekristenan bukan panggung, saudara. Anda bisa main sandiwara, saya bisa main sandiwara di panggung. Tapi saya tidak bisa main sandiwara di rumah. Anda mau tahu siapa yang sebenarnya? Lihat istri saya, lihat anak-anak saya. Kekristenan bukan titel. Kekristenan adalah sebuah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan. Hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan, diri kita, dan sesama. Ya, kita baca ayat ini. Next.
Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Lebih baik rumah sederhana tapi suami istri saling mengasihi, saling menyayangi, daripada rumah besar tapi pasangan selingkuh. Ada artinya tidak? Tidak ada artinya. Stop mengejar kekayaan, stop mengejar ketenaran. Karena apa, saudara? Karena tidak ada kehidupan di sana. Tuhan tidak pernah menaruh kebahagiaan, kehidupan di dalam kekayaan. Tapi Tuhan menaruh kehidupan, kebahagiaan kita di dalam hubungan. Amin. Anda harus sadar ini, katakan setelah saya. Next tolong ya, kasih slide-nya. Ya. Kekristenan adalah apa? Kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan. Hubungan itu fondasi. Karena itu, apa yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam hidup manusia? Hubungan. Dosa itu merusak hubungan. Next. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan harus sembuhkan dan pulihkan lebih dulu dalam hidup manusia, sebelum Tuhan bisa sembuhkan dan pulihkan secara total. Yang pertama kali harus sembuh, yang pertama kali harus pulih adalah hubungan. Percuma Anda berdoa, melayani, karena Alkitab berkata, Yesus berkata, jikalau kamu membawa persembahan dan kamu teringat akan saudaramu, apa yang firman Tuhan katakan? Tinggalkanlah dahulu persembahanmu itu, berdamailah dahulu dengan saudaramu, baru kamu kembali. Jadi apa yang lebih penting dari pelayanan? Hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan pasanganmu, hubunganmu dengan orang tuamu. Itu lebih penting. Jadi kalau Anda dalam hubungan dengan pasanganmu nggak bagus, penuh dengan kenajisan, pornografi, segala macam, ya Anda harus bertobat dulu begitu. Next, kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Tuhan, diri kita sendiri, dan dengan sesama. Ayo baca sama-sama statement ini. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Karena itu hukum yang pertama dan terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. That's Christianity. Jadi saya bukan berarti mujizat tidak penting, bukan berarti berkat tidak penting. Semua itu adalah akibat dari sebuah hubungan yang intim, yang benar dengan Tuhan. Jangan kejar buahnya, saudara. Tapi kejar akarnya. Setuju? Kalau Anda lihat buah yang bagus tapi tanpa akar, percayalah itu imitasi. Tidak ada kehidupan di situ. Sekedar pajangan. Banyak orang Kristen jadi orang Kristen pajangan. Hamba Tuhan pajangan. Hanya buat apa? Hiburan. Tapi gak ada kehidupan. Saya gak mau jadi pusat entertain rohani, saudara. Saya mau hidup di dalam Tuhan. Dan kehidupan itu dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu Yesus datang ke dunia ini. Dia menanggung dosa kita. Supaya hubungan kita dengan Tuhan pulih. Kalau hubungan kita dengan Tuhan pulih, hubungan kita dengan diri kita sendiri pun pulih. Hubungan kita dengan sesama pun pulih. Bagaimana mungkin Anda bisa mengasihi sesamamu, sedangkan Anda benci dirimu sendiri? Diri Anda sendiri Anda benci, bagaimana orang lain? Jadi ingat baik-baik, next. Hubungan dengan sesama itu bicara tentang 3 hal. Otoritas, sesama kita, dan orang yang di bawah kita. Oke, next.
Nah, Anda harus mengerti hukum ini. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Hubungan kita dengan orang tua kita menentukan hidup kita. Ganti kata kita dengan kata saya. 2, 3. Hubungan saya dengan orang tua saya menentukan hidup saya. Next. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Next. Katakan semuanya, berbahagia dan panjang umur di bumi. Next. Apa yang harus saya lakukan supaya saya berbahagia dan panjang umur di bumi? Jawab. Hormatilah ayah. Jangan dikasih dulu ya. Oke, next, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, it's okay. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Setuju? Siapa di sini ingin anaknya berbahagia dan panjang umur di bumi? Latihlah anakmu agar anakmu menghormatimu dan mentaatimu. Tapi kebanyakan orang tua, supaya anak saya berbahagia dan panjang umur di bumi, Anda kasih anak Anda duit yang banyak. Anda pikir dengan Anda memberi gadget yang canggih, dengan Anda, apalagi saudara ya, kasih sekolah yang bagus, yang mahal. Hey, sadarilah. Bukan sekolah yang bagus yang membuat anakmu berbahagia dan panjang umur di bumi. Bukan bisnis yang canggih, yang prospek, yang bagus, yang membuat anakmu panjang umur di bumi dan berbahagia. Tapi yang dapat membuat anak kita berbahagia dan panjang umur di bumi adalah kalau anak kita dan juga kita sebagai anak mentaati dan menghormati orang tua kita. Amin. Jadi Anda tahu hari ini kunci kehidupan ada dalam hubungan kita dengan orang tua kita. Katakan semuanya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Next, apakah Anda masalah dengan hal itu? Siapa bilang gak ada masalah? Ada masalah. Kalau gak ada masalah, kenapa dunia makin hancur? Next, masalahnya apa? Yang pertama, ketika orang tua kita tidak jadi teladan. That's the problem, betul? Nak, jangan ngerokok ya. Ngerokok gak bagus. Tapi orang tua kita ngerokok. Waktu saya melayani, masih aktif melayani di Kegerakan Pria Sejati Anak Muda, saudara. Ada satu cerita, ya kesaksian lah, kisah nyata. Tentang seorang anak hamba Tuhan di Amerika yang memiliki situs porno nomor 3 terbesar di Amerika. Anak pendeta, saudara. Jadi bapaknya pendeta, tapi anaknya pemilik situs porno nomor 3 terbesar di Amerika. Tapi puji Tuhan anak ini bertobat, kembali kepada Tuhan. Anda tahu pemicunya apa? Karena dia melihat bapaknya pendeta khotbah kekudusan, tetapi di balik itu semua dia lihat bapaknya ternyata suka nonton film porno. Bajak buku majalah porno, saudara. Bapaknya gak kasih teladan, ya dia bilang munafik lah. Lu khotbah kekudusan tapi lu sendiri tidak melakukan, dia pahit, saudara. Jadilah dia membuat situs pornografi terbesar, nomor 3 di Amerika. Tapi dia bertobat. Apa yang membuat kita sulit taat sama orang tua kita? Ketika orang tua kita tidak jadi teladan, setuju? Karena itu Anda gak bisa main sandiwara kan di rumah. Dulu istri saya kalau dengar saya khotbah di hati ngomong gini, alah ngomong doang. Tapi Anda bisa cek nanti, Pak Amin bisa cek ya, tanya istri saya.
Bu Sandy, pengkhotbah favoritnya siapa? Semoga dia sebut nama saya, oke? Ya dia berkata kepada saya secara pribadi, kamu tuh pengkhotbah favoritku. Ya semoga dia tidak berubah ya Pak, jangan sampai ranking saya turun lah ya. Anda boleh lihat pengkhotbah banyak di YouTube hari ini, tapi Anda nggak tahu hidupnya kan di rumah. Makanya saudara, ya bersyukurlah Anda punya pengembalaan yang jelas begitu. Jangan pendeta Anda di YouTube, Anda ketemu juga enggak. Anda nggak tahu hari-hariannya, Anda nggak kenal kehidupan anak-anaknya. Kenapa? Khotbahnya keren. Setan juga khotbah keren Bapak Ibu. Percaya sama saya. Lihat aja tuh pengajar-pengajar New Age. Lihat hidupnya. Karena kekristenan adalah kehidupan. Di panggung ini sandiwara bukan kehidupan Bapak Ibu. Di YouTube itu semua sandiwara. Bisa main sandiwara di situ. Acting aja bisa. Siapa bilang setan gak bisa acting sebagai malaikat terang? Di depan YouTube dia malaikat terang. Oke, next. Yang kedua apa? Ketika hati anak sudah terluka. Apalagi ketika anak itu melihat papanya menyakiti mamanya. Sudah sulit, saudara. Saya punya teman almarhum, mungkin Pak Min kenal ya. 30 berapa tahun gitu, 35 gitu dipanggil Tuhan. Tapi dia cerita sama saya, kami sering pelayanan bareng. Dia tuh disuruh jaga babi sama papanya. Papanya tentara. Waktu papanya bilang, "Nak, kamu jaga babi ya, tolong kasih makan babi, jangan lupa." Bapaknya pergilah. Ada urusan ke kampung sebelah. Bapaknya pulang, babinya belum dikasih makan. Kok tahu? Berisik. Babi kalau nggak dikasih makan berisik. Jadi kalau Anda nggak dikasih makan berisik, ya mirip-mirip lah ya. Oke. Teman saya pulang dihajar habis-habisan. Tetapi yang membuat hati dia sakit, luka, itu bukan hajaran ayahnya. Dia terima, dia bilang, "Bro, gua terima gua dihajar bokap gua terima gua salah kok." Tapi bokap gue ngomong gini yang gue terima, yang gue tidak bisa terima. Bapak piara babi 6 bulan udah untung. Bapak piara kamu sampai hari ini, apa untungnya? Waduh, lebih untung bapak piara babi daripada bapak piara kamu. Selesailah saudara. Dia berontak. Dia keluar rumah. Dan dia hidup mandiri sejak hari itu. Ya dia main judi, dia mencuri, lakukan banyak kejahatan. Hanya untuk apa? Dia tidak mau lagi hidup dari orang tuanya. Sampai dia akhirnya mengenal kasih Tuhan. Yang ketiga, kapan kita sulit menghormati orang tua kita? Karena pola asuh yang salah. Ya ini ulah orang tua sendiri juga, saudara. Menjadikan anak itu pusat. Waduh, saudara. Katakan semuanya, menjadikan anak pusat. Apa-apa semuanya karena anak. Sampai-sampai suami istri berantem karena anak. Itu sudah salah, saudara. Anda pernah lihat gak orang tua ngejar-ngejar anak kasih makan? Itu udah salah. Anak jadi pusat. Dilayani salah. Saya punya 3 anak, saudara. Dan hari ini saya menikmati anak-anak saya. Anak-anak kami. Mereka luar biasa, saudara. Karena saya didik mereka, saudara. Tahu nggak didik anak itu gimana, saudara? Dari cara kita kasih, dari cara kita memberi dia makan, saudara. Mulai dari situ. Siapa di sini susah kasih makan anak? Anak saya susah makan. Bukan anak Anda susah makan. Anda jadikan anakmu pusat. Itu sebabnya anakmu susah dikasih makan. Saya nggak pernah ngejar anak-anak makan. Ayo makan, nak, makan. No, itu diajar. Nanti Anda harus ikut kelas parenting. Based on Bible. Anak harus dibiarin lapar, saudara. Karena rasa kalau anak tidak pernah lapar, saudara. Saya nggak pernah tuh. Nak, ada waktunya. Makan, main, tidur. Ada waktunya. Waktunya makan, jangan waktu makan sambil nonton. Saya latih tuh pengerja saya tuh.
Kamu lagi makan, anak nonton dikasih nonton YouTube. Salah. Sesimpel itu kan. Anak di entertain terus. No. Singkirkan itu. Makan, fokus. Anak itu harus fokus makan. Sekarang puji Tuhan udah beres. Anaknya bisa diatur, dikontrol. Lewat makan. Anak saya lapar, dikasih makan gak mau main, oke. Tutup meja makan. Masih kecil saudara. Walaupun masih bayi waktu itu berapa bulan, 6 bulan atau 1 tahun ya. Ini waktunya makan, dia tahu waktunya. Tapi gak makan, skip, oke. Dia nangis saudara. Apa saya kasih makan? Tidak. Tadi saya marahin, tidak saudara. Jangan dipukul. Oke, gak apa-apa. Tadi kamu makan gak mau, biar dia tahu rasa lapar. Sejak hari itu, 3 tahun atau berapa tuh. Sejak hari itu saudara. Kami gak punya masalah untuk makan, soal makan memakan anak kami. Duduk tenang, kita bisa kontrol. Itu salah satu tips aja saudara. Ya, tapi ini contoh pola asuh yang salah. Next. Lalu masalah komunikasi, cara, waktu, dan tempat dalam menegur. Nah, itu membuat anak sulit. Di depan temannya atau kita permalukan dia. Coba belajar, tenang dulu. Sekali lagi teori gampang, tapi prakteknya. Nah ini dia. Ya. Nah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, hormatilah ayah ibumu. Tapi susah Pak, kenapa? Kalau orang tua kita tidak jadi teladan. Kalau hati anak sudah terluka, kalau pola asuhnya sudah salah. Masalah komunikasi, cara, waktu, dan tempat yang salah. Next, pertanyaannya sekarang, apakah orang tua kita harus sempurna dulu baru kita bisa taat dan hormat? Jadi sebenarnya begini saudara, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, sekalipun ayahmu mungkin gak kasih teladan yang baik buat engkau. Sekalipun mungkin hatimu terluka oleh perbuatan atau perkataan orang tua. Engkau dibanding-bandingkan, wow sakit sekali. Sekalipun mungkin orang tuamu salah asuh. Sekalipun mungkin cara menegur orang tuamu salah, tidak bijak. Hormatilah. Taatilah orang tuamu. Selama orang tuamu tidak melanggar firman Tuhan, perintahnya, taatilah. Karena dengan demikian engkau akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin. Tapi kalau Anda seorang tua, ya Anda punya anak, belajar saudara, persiapkan, latih anak kita. Sehingga anak kita tidak terlalu berjibaku ya, terlalu bersusah payah. Coba belajar saudara. Saya lagi membimbing satu pasang, mau masuk pernikahan nanti bulan Oktober. Saya tanya sama yang perempuan khususnya. Yang cowoknya bilang gini, dia panggil saya Kak Doni. Kak Doni, calon saya mah gak pernah susah, katanya. Papa mamanya baik, saudara. Tapi maksudnya begini, karena apa? Ya karena didiknya benar, setuju? Masalah kalau didiknya salah, hormat sama orang tuanya. Pernikahannya kudus ya, saya bilang. Saya ajar dia, saudara, menghormati. Sekalipun orang tuamu gak sempurna, tetap respect, amin. Anda mau diberkati Tuhan? Taatilah orang tuamu. Termasuk orang tua rohani, saudara. Ya. Termasuk bos, otoritas. Ini ngomong otoritas. Next. Nah, kita ngomong taat dan hormat. Ada orang taat tapi tidak hormat. Ada nggak, saudara? Ada, saudara. Taat tapi ngedumel, di hati itu caci maki gitu, saudara. Ada berkat tidak? Tidak ada berkat. Ya, next, ada orang juga sebaliknya. Ya, tidak taat, tapi di depan manis, hormat-hormat, ada nggak? Oh, orang munafik, Pak. Ya. Ya. Nusuk dari belakang, Pak. Ya. Next, yang Tuhan mau apa? Kita taat dan kita juga hormat. Taat itu yang terlihat. Tindakan, action. Hormat itu di dalam.
tidak terlihat, saudara. Respect. Kita sama orang tua, otoritas, pemimpin, bos, kita harus hormat 100%. Tapi tidak taat 100%. Kalau bos kita suruh bohong, ya janganlah. Ya, nipu pajak jangan, saudara. Cari cara hikmatnya untuk menyatakan itu, bukan dengan melawan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dikasih makan makanan raja Babel, bukan langsung berontak, protes. Ya, mereka dengan respect. Boleh nggak uji coba 10 hari, kita lihat hasilnya bagaimana. Karena maksudnya baik kan, Raja Babel memberikan makan itu supaya mereka pandai gitu. Orang tua kita maksudnya baik kok. Tapi mungkin caranya salah karena pengertiannya berbeda. Hormat. Ya, kalau perintahnya melanggar firman Tuhan, coba minta hikmat untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Bukan langsung melawan, termasuk sama pemimpin kita, saudara. Kalau kita beda pendapat dan sebagainya. Setuju? Supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Kayak kita gak pernah bikin salah aja. Saya ambil contoh pengalaman hidup saya, saudara. Ayah saya bukan pengkhotbah yang bagus. Kalau ayah saya khotbah 1,5 jam, saya nggak ngerti dia khotbah apa, dia ngomong apa, ngalor ngidul, nggak ada konsep, saudara. Saya ngantuk banget. Sampai ibu saya pun, kalau ayah saya khotbah udah kelamaan, ternyata gini, di belakang, ibu saya ke belakang, lalu begini. Gitu-gitu. Ya, ibu saya tidak menghormati ayah saya. Waktu ibu saya lakukan itu, ibu saya cerita sama saya pribadi langsung. Dia dengar suara di telinganya audible. Ibu saya seorang pendoa lah ya. Diam kamu, aku sedang bicara. Langsung ibu saya gemetaran ketakutan, saudara. Lalu ibu saya datang sama saya. Don, mami ditegur Tuhan. Mau nggak? Mulai minggu depan, mami bertobat, mami gak mau lagi protes, papi mau khotbah lama atau membosankan. Besok minggu depan, waktu papi khotbah kita berdua, temenin mami ya, kita doain papi, kita berdoa buat papi. Supaya Tuhan mengurapi, memberikan hikmat. Jadi di belakang mimbar itu, saudara, saya dan ibu saya berdoa, nangis, Tuhan tolong papi, Tuhan urapi papi. Yang gak tiap minggu nangis sih, kadang-kadang ngantuk juga doanya, saudara. Karena saya masih SMP atau ya 3 SMP kali waktu itu atau 2 SMP. Nah, saya ikut aja taat, saudara. Dan saya berdoa 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lah. Setiap minggu, saudara. Puji Tuhan, khotbah papi saya tidak semakin baik. Sama aja, saudara. Berarti Tuhan gak jawab doa saya dong. Ternyata, saudara, itulah yang membuat saya hari ini bisa berkhotbah dengan baik. Karena ada panggilan. Saya punya panggilan. Jemaat itu perlu dikasih makan yang bagus gitu, yang bergizi gitu. Firman Tuhan supaya jemaat itu ngerti. Anda ngerti kan khotbah saya kan? Karena saya menghormati papi saya dengan segala kekurangannya. Saya mensupport dia. Tuhan kasih saya hikmat. Jadi waktu papi saya khotbah, apa yang saya lakukan? Saya tulis khotbahnya, ayatnya, lalu khotbahnya harusnya begini nih. Jadi saya bikin khotbah baru sambil duduk itu, saudara. Dan saya mulai mengajar akhirnya di anak-anak remaja, di anak-anak pemuda. Karena itu passion saya, itu panggilan saya. Amin. Next. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan dan hormatilah ibumu. Karena apa? Itu suatu perintah yang penting. Ini perintah, tidak ada hubungan dengan perasaan. Tidak ada hubungan dengan suka atau tidak suka. Kalau perintah dilanggar, apalagi perintah seorang raja, itu ada konsekuensinya. Tapi kalau Anda taati perintah seorang raja, ada konsekuensinya juga. Yaitu apa? Berkat. Tapi gimana Pak? Orang tua saya tidak jadi teladan. Pendeta saya nggak jadi teladan. Next, tolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Setuju? Saya mentaati orang tua. Bukan karena orang tua saya jadi teladan, Pak. Tapi karena saya mengasihi Tuhan.
Bisa katakan amin? Saya menghormati suami saya, bukan karena suami saya berbuat baik. Masih melukai saya, Pak. Tapi saya menghormati suami saya karena saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu sudah mengasihi saya ketika saya masih berdosa. Dan saya mau pesan buat Anda semua, ya next. Khususnya taatilah orang tuamu di dalam Tuhan dan hormatilah ayah ibumu dalam hal memilih pasangan hidup. Dalam hal pernikahan. Saya tanam ini kepada jemaat. Khususnya kepada anak saya. Saya punya tiga anak perempuan semua. Kalau ada seorang pria menyatakan cinta sama kamu, please jangan dijawab dulu ya. Bawa dia ke papi dan mami. Langkahi dulu papi maminya, oke? Karena apa, saudara? Itu perlindungan, itu protection. Jangan sampai di hari pernikahanmu, orang tuamu marah, kesel, ganjel, itu kutuk, saudara. Ya, saya menghormati orang tua saya waktu orang tua saya tidak setuju dengan pilihan saya. Ya, orang tua saya nggak setuju. Mami nggak suka ya sama itu. Kamu jangan lanjutkan lagi. Oke, saya nggak lanjutkan, saudara. Hari ini saya dapatkan yang terbaik. Walaupun waktu itu saya belum ada apa-apa, tapi mami saya udah punya gelagat kan. Satu gereja nih. Doni, kamu jangan dekat sama itu ya, mami nggak suka ya. Oke. Langsung saya mundur, saudara. Dan ketika saya diterima oleh Sandy, dijawab waktu itu iya kan, saya langsung datang kepada orang tuanya. Saya datang ke Jati Bening Estate, ke rumah papa mamanya Sandy. Saya datang sore-sore, saya ketuk pintu. Daniel kenal ya, almarhum pendeta pendeta Roni Sujak. Jangan salah ini Pak, heboh ini. Pendeta Roni Sujak almarhum, oke? Saya datang sama dia, sama mamanya, ya Bu Wanda hari ini lagi di tempat saya, saudara. Ntar malam berangkat balik ke Amerika. Ya, saya ngomong gini, Om, Tante, saya Doni, saya serius dengan Sandy. Apa begitu ngomongnya? Oh tidak. Sore Om. Gini Om. Sesak itu gemetaran. Tapi saya ngomong begitu. Coba belajar hormati orang tua kita sejak dari awal kita membangun hubungan. Amin. Dan percayalah, hidupmu akan berbahagia dan panjang umurmu. Dan ajar anakmu dari kecil. Jangan tunggu udah punya pacar baru ngajar, udah kebakaran jenggot, saudara. Dari sejak kecil tanam value itu. Next, sadarlah pagi ini, hubungan kita dengan orang tua kita menentukan hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pagi ini sungguh-sungguh boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan dan memulihkan hidup kami. Sadarkan kami akan adanya jebakan iblis dalam hidup kami. Kepahitan, cinta uang, dan juga pemberontakan terhadap otoritas. Kami sadar Tuhan, otoritas khususnya orang tua kami tidaklah sempurna. Sama seperti kami. Tapi kami sadar bahwa ini adalah satu perintah yang penting. Yang harus kami taati. Bukan karena mereka sempurna. Tapi karena Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang sempurna. Kami terima firman-Mu. Katakan aku terima Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Pertama-tama kami segenap dari atas nama Bapak Gembala Hizki Amintarjo dan pengerja mengucapkan terima kasih buat hambanya Pastor
Doni Tompunu. Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, saudara. Pasti sangat diberkati, saudara. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati? Sering-sering ya, Pak. Sering-sering ke sini, Pak Doni. Oke. Saya pribadi sangat diberkati. Oke. Pengumuman yang kedua, tiba saatnya kita sekarang memberi persembahan melalui QR code dan transfer. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan saudara, boleh lihat di screen atau di layar Anda saudara, di Zoom atau di YouTube nanti. Oke, yang ketiga, minggu depan kita akan ibadah yang luar biasa kembali. Kalau hari ini kita diberkati, hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, pengajaran yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus buat kita. Saya percaya minggu depan juga ada berkat yang luar biasa lebih lagi. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Yang keempat, persekutuan untuk jemaat itu ada rumah doa hari Selasa jam 7 malam. Nanti via Zoom ya saudara ya, akan di-share linknya di grup-grup WA yang ada. Terus ada kul. Nah, kul ini ada kulnya Bapak Om Sekian, Ko Sekian gitu saudara ya. Terus Tanah Abang, siapa Kebun Kacang, Tante Pucu, terus Jati Baru, Ibu Lina, terus ada lagi Sangaji, Ibu Devi. Oke, kulnya Kul Semboja, Cik Christine. Mari gabung saudara, mari gabung. Jangan lewatkan kul-kul yang ada. Kita akan bertumbuh sama-sama di kul saudara ya. Oke, kita akan belajar banyak di kul. Oke. Terus yang terakhir, hari ini pukul 7 malam nanti, seluruh segenap pengerja dan pelayan Tuhan GBI Tanah Abang, kita akan ada fellowship bersama. Kita akan doa bersama. Mohon seluruh pengerja dan pelayan Tuhan GBI Tanah Abang untuk ikut Zoom. Nanti akan di-share linknya oleh Pak Gembala di grup-grup WA yang ada. Dan pagi ini kita kedatangan tamu saudara. Puji Tuhan, kita akan sambut jiwa yang baru, Bapak Bupati dari Papua saudara, termasuk Bapak Pendeta Sakarias dan keluarga. Boleh tepuk tangan saudara. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung bersama kami dan mungkin siapa tahu kita gantian yang ke Papua, Pak. Gitu ya saudara ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mazmur 91, lanjut saudara. Oke, mari kita akan baca sama-sama Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan, amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pastor Yos buat pengumumannya yang menyala-nyala. Sekali lagi terima kasih Pastor Doni sudah menyampaikan sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan kita, bahwa orang tua harus mendidik anak. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua nanya sama saya, Pak, anak saya susah diatur, dan yang luar biasa orang ini menyalahkan gereja. Sedangkan di gereja sekolah minggu cuma seminggu sekali. Tapi waktu anaknya nggak bisa diatur, gereja yang salah. Berarti kita semua gereja katakan haleluya, masuk dalam penganiayaan. Nah, hari ini diingatkan bahwa gini, orang tua. Anda yang punya gini, kewajiban yang paling besar untuk mendidik anak Anda untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, perhatikan kalau anak saudara udah setahun gak baca Alkitab dan saudara diam aja. Perhatikan kalau anak saudara udah mulai cuek gitu ya, susah komunikasi dengan orang dan Anda diam saja. Tetapi nanti waktu saudara sadar bahwa ternyata anak Bapak Ibu Saudara semua sudah susah dibilangin, nggak mau dengar. Siapa yang salah? Gereja yang salah. Katakan haleluya. Jadi memang saudara ya, ini gereja harus menderita terus. Dan saya percaya kalau orang tua mendidik anak dengan benar, keluarga itu akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, orang benar kan bertunas. Orang benar kan, sebentar, kuncinya salah. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon kurma. Katakan yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Orang benar kan bertunas. Katakan kuat bagai pohon kurma, yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepadanya. Berkat Tuhan, katakan melimpah. Yes. Turun-temurun, takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon kurma, yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan kita katakan tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan sekali lagi kita katakan tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, Tuhan melawat setiap kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah. Saudara-saudara kami yang sedang ada di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Sakit kanker, paru-paru, jantung, ora para tekanan darah manis, ora pata kaya rala para Tuhan jamah. Ora la saudara-saudara kami yang sakit COVID, Tuhan jamah. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit kami telah menjadi sembuh. Kami percaya. Kami terima. Yang ekonominya sakit, keluarganya sakit, Tuhan lawat. Jamah, pulihkan. Ora badai yang bergelora menjadi teduh dalam nama Yesus. Kembali tenang dalam nama Yesus. Ora pata kaya rala barala. Bapak terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah. Kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat daripada Allah Bapa di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Happy Sunday to all of you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selama, muliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Let's sing, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selama, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Ayo sama-sama naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus kalah. Ayo sama-sama nyatakan.
hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.